Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Bagaimanakah kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja pada saat ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Coldplay yang dirilis tahun 2006. Film ini mengisahkan tentang beberapa orang remaja yang sedang menikmati liburan mereka dengan bermain ski salju. Namun salah satu dari mereka harus mendapatkan perawatan karena terjatuh saat bermain. Kondisi mereka yang jauh dari rumah sakit membuat mereka harus menetap di sebuah hotel tua yang terdapat di gunung es. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa terdapat seseorang yang tinggal di sana dan memburu mereka. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang nampaknya dikejar sesuatu. Ia terus berlari hingga akhirnya terjatuh dan ditimbun menggunakan salju. Orang tua dari anak tersebut mengatakan bahwa anak mereka pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Mereka meminta tolong kepada semua pihak, bahkan berita kehilangannya sudah terbit di dalam sebuah koran. Namun sampai saat ini, anak itu belum juga ditemukan dan film pun dimulai. Setelah kejadian itu, orang-orang mulai menghilang satu persatu saat mendaki gunung tersebut, baik dari penjelajah maupun orang yang hanya bermain ski di daerah itu, hilang secara misterius. Dan tim penyelamat yang mencari mereka tidak pernah menemukan satupun orang yang hilang. Hingga kini 100 orang lebih sudah dinyatakan hilang di gunung tersebut. Beberapa tahun kemudian terdapat 5 orang remaja yang melakukan liburan di gunung tersebut untuk bermain ski. Mereka bernama Jenniky dan kekasihnya bernama Eric. Sedangkan Ingun memiliki kekasih bernama Michael dan seorang teman jomblo mereka bernama Morten. Sebelum bermain ski, mereka harus mendaki gunung terlebih dahulu untuk sampai ke spot yang cocok untuk bermain. Namun ketika itu, Morten mengalami kecelakaan saat bermain ski. Ia terjatuh dan membuat kakinya mengalami luka yang sangat dalam. Mengetahui bahwa Morten harus mendapatkan perawatan, membuat temannya menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi lokasi keberadaan mereka membuat sinyal telepon tidak terdapat di daerah tersebut. Namun tak lama kemudian, mereka melihat ada sebuah hotel tua yang terdapat di tengah-tengah gunung es. Morten lalu dibawa ke sana untuk mendapatkan perawatan seadanya dan menghindari dinginnya suasana yang ada di luar. Karena kondisi yang tidak ada orang sama sekali, membuat Eric harus memecahkan kaca jendela untuk bisa masuk. Mereka lalu mulai mengobati kaki Morten dengan peralatan seadanya dan barang-barang yang ada di sana. Melihat tempat itu sangat baik untuk ditempatkan, 5 pemuda itu memutuskan untuk menginap semalaman dan akan membawa Morten pada keesokan harinya. Mereka lalu menjelajahi hotel tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat digunakan. Eric yang kala itu bersama Ingun dan Michael menemukan generator listrik, sehingga mereka bisa menghidupkan lampu di hotel tersebut. Sedangkan Jenniky yang bersama dengan Morten mendengarkan bahwa ada seseorang yang membuka pintu, tetapi ia menyangka bahwa hal itu disebabkan oleh angin. Ingun dan Michael yang sedang menjelajahi hotel itu menemukan sebuah kamar yang nampaknya sudah terbakar. Mereka sangat heran karena kamar itu tidak diperbaiki sama sekali. Tidak mau memikirkan hal tersebut, mereka memutuskan untuk membuat minuman serta bercerita tentang sesuatu yang lucu. Sedangkan Jenniky menemukan sebuah buku yang menceritakan tentang hotel tersebut, di mana terdapat seorang anak yang hilang pada tahun 1975. Di buku itu juga terdapat sebuah foto keluarga yang diduga sebagai orang yang tinggal di hotel itu dahulu.
Setelah bercerita, mereka memutuskan untuk tidur. Michael yang menemukan sebuah kamar mengajak Ingun untuk bercocok tanam di sana, tetapi ia menolak karena suatu hal yang membuatnya tak nyaman. Karena hal itu membuat Michael menjadi kecewa dan pergi meninggalkan Ingun. Baru saja ditinggalkan, Ingun yang masih di dalam kamar tiba-tiba diserang oleh seseorang. Ia berusaha kabur dan menyelamatkan diri sebisa mungkin memanggil Michael. Namun hal itu tidak berhasil karena psikopat tersebut sudah menangkapnya. Padahal jarak antara Ingun dan Michael tidak terlalu jauh. Tetapi karena kondisi tubuhnya yang mulai melemah, membuat Ingun tidak bisa berteriak lagi. Alhasil, ia akhirnya dibawa oleh psikopat tersebut. Janicki yang menghampiri Michael menanyakan alasan dirinya terlihat sangat murung. Ia menceritakan bahwa Ingun tiba-tiba saja berubah saat mereka ingin melakukan aksi bercocok tanam. Janicki mengatakan bahwa hal itu merupakan sifat dari seorang wanita, dan Michael akhirnya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan akan meminta maaf pada keesokan paginya. Keesokan harinya Michael membawakan Ingun sarapan pagi, tetapi karena tidak mendapatkan jawaban sama sekali, Michael meninggalkan makanan tersebut pada depan pintu dan berharap Ingun akan mengambilnya. Di sisi lain, Eric memutuskan untuk pergi menuruni gunung dengan menggunakan ski. Namun sebelum melakukan perjalanan, ia melihat ada jejak kaki seseorang disertai dengan bercak darah di salju. Eric lalu mengikuti jejak kaki itu dan berharap dapat menemukan seseorang untuk minta bantuan. Tetapi ia malah melihat mayat Ingun yang tergeletak dan kemunculan psikopat di belakangnya. Morton yang terbangun lalu dihampiri oleh Janicki dan memberikannya sebuah obat. Sedangkan Michael mengabarkan kalau Ingun tetap tidak mau berbicara dengan dirinya, hingga mereka pergi ke generator setelah melihat lampu di hotel itu tiba-tiba saja redup. Di sana terlihat bahwa ada sebuah ruangan yang tertutup menggunakan palang kayu. Mereka lalu masuk ke sana dan menemukan barang-barang milik pendaki yang terdapat di tepi lorong. Setelah lebih dalam lagi masuk, diketahui bahwa ruangan itu seperti ada seseorang yang tinggal di sana. Mereka juga menemukan berita tentang hilangnya seorang anak dan juga foto keluarga yang sebelumnya mereka dapatkan di dalam buku. Hotel itu sudah tutup semenjak 30 tahun yang lalu dan sering terjadi orang hilang di sana. Hal itu justru membuat Michael merasa janggal karena barang-barang yang ada di sana merupakan barang-barang pada masa sekarang. Mereka lalu menduga bahwa ada yang tidak beres dari hotel itu dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Michael yang kembali kemudian melihat bahwa Morton terjatuh di sebuah ruangan ketika ingin membuka sebuah kaleng makanan. Sedangkan Janicki yang membuka kamar Ingun dikagetkan dengan bercak darah di lantai dan segera mengabari hal itu kepada Michael. Di saat itu Michael ingin keluar untuk menyelamatkan Ingun dan ia menduga masih hidup. Tetapi berbeda dengan Morton yang mengatakan bahwa Ingun kemungkinan sudah tewas dicincang oleh orang itu. Perkataan Morton sempat membuat Michael menjadi marah hingga ia memutuskan untuk keluar dan mencari alat yang dapat melawan psikopat tersebut. Setelah mendapatkan senjata, Michael lalu diserang oleh psikopat itu dan memutuskan untuk melarikan diri keluar hotel. Ia lalu berhasil selamat dan sempat melihat psikopat itu yang ada di hadapannya. Setelah kembali, Michael menyuruh temannya untuk bersandar di pintu agar mencegah psikopat itu masuk. Tak lama kemudian datanglah psikopat yang mulai mendorong pintu tersebut. Setelah pergi, Michael mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melawan psikopat itu karena ia memiliki tubuh yang besar. Dan untuk menyelamatkan diri, mereka harus keluar dari jendela. Tetapi hal itu justru tidak disukai oleh Morton karena kondisi kakinya yang tidak mendukung. Sedangkan Michael yang hanya mementingkan dirinya saja keluar dari jendela dan memutuskan untuk masuk ke dalam gudang.
Tetapi sayang kakinya sempat terkena jebakan yang sudah diletakkan psikopat itu di depan pintu. Setelah terbebas, Michael lalu masuk kembali ke dalam gudang meski psikopat itu sudah melihatnya dari kejauhan. Di sana ia berusaha untuk bersembunyi dengan keadaan kaki yang sudah terluka. Namun pada akhirnya Michael naas di tangan psikopat. Melihat hal itu, Janicki memindahkan Morton ke ruangan lain untuk mencegah ia tetap selamat. Ia kemudian meninggalkan Morton di sebuah ruangan dan akan keluar untuk mencari senjata. Namun sebelum itu, Morton mengatakan bahwa ia sebenarnya menyukai Janicki yang membuat ia sedikit terharu. Ketika akan keluar dari hotel, Janicki hampir saja diketahui oleh psikopat. Tetapi beruntungnya ia berhasil bersembunyi dan masuk ke dalam gudang yang sebelumnya dimasukkan oleh Michael. Di sana Janicki mendapatkan sebuah senjata shotgun tetapi hanya menemukan satu buah peluru di lantai. Merasa bahwa satu peluru mungkin cukup untuk membunuhnya, ia lalu kembali ke tempat Morton berada. Di sana mereka harus bisa memanfaatkan satu peluru sebaik mungkin agar tidak membuang kesempatan untuk membunuh psikopat. Mereka lalu bersembunyi di ruangan generator serta mematikan listrik untuk memancing psikopat. Kemudian Morton lalu menunggu di ruangan generator untuk memberitahu jika psikopat itu datang dengan memberikan tanda lampu senter. Sedangkan Janicki akan masuk ke ruangan tersebut untuk melihat apa yang ada di sana. Setelah masuk, ia lalu dikejutkan dengan kehadiran Eric yang ternyata masih hidup dengan kondisi kakinya yang diikat. Tak lama kemudian, Janicki harus kembali ke ruangan generator karena Morton memberitahukan bahwa psikopat itu akan segera datang. Singkat cerita, Morton lalu terlihat oleh psikopat dan ia mulai mendekat. Mengetahui hal itu, Janicki lalu keluar dan mengarahkan senjata shotgun ke arahnya. Namun keadaan yang gelap membuat ia tidak menembak langsung, melainkan berhasil mengurung psikopat tersebut di dalam ruangan tempat di mana psikopat itu tidur. Kesempatan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk melarikan diri. Tetapi karena Janicki yang mengetahui Eric masih hidup, ia malah berencana untuk memancing psikopat itu keluar dan menembaknya. Tetapi apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Bukannya menembak psikopat itu, Jenny malah menembak Eric yang telah dijadikan umpan oleh psikopat. Untuk bisa selamat dari pria itu, Morton akhirnya mengorbankan dirinya agar membuat Jenny bisa melarikan diri. Keadaan kaki yang sedang terluka disertai senjata yang tidak memiliki peluru lagi membuat Morton akhirnya tewas. Sedangkan Jenny yang melarikan diri menggunakan ski juga berhasil dikejar oleh psikopat dan membuatnya tertangkap. Keesokan harinya, Jenny melihat bahwa ia sedang dibawa oleh psikopat itu bersama dengan mayat teman-temannya. Psikopat itu tidak mengetahui kalau Jenny masih hidup. Para mayat dibawa ke sebuah jurang untuk membuang mereka di sana. Satu persatu psikopat itu mulai menyeret mayat tersebut. Tetapi Jenny mendapatkan sebuah pisau pada kantong baju milik Morton dan memanfaatkan pisau tersebut untuk melukai sang psikopat. Singkat cerita, Jenny akhirnya berhasil melihat wajah pria itu. Ternyata ia adalah seorang anak yang diberitakan hilang pada 30 tahun lalu. Anak tersebut sebenarnya tidak menghilang, melainkan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Ia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi mereka malah menimbunnya di dalam tumpukan salju dan memalsukan kehilangan anak mereka. Hingga setelah anak itu menjadi dewasa, ia berubah menjadi seorang psikopat yang menghilangkan nyawa para pendaki di gunung tersebut dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita psikopat lainnya.